Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Edi Andika SPD, membahas beberapa materi yang akan disampaikan di sesi ini. Masih berkaitan dengan pecahan. Masih matematika dan berkaitan dengan pecahan. Saya mohon tunggu sebentar. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca kitab, membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barika ahli baiti wa liman khalla fi baiti ajma'in. Qul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, sebelum ke materi, ini biografi saya. Nama Teddy Andika, asli Indramayu, kelahiran 3 April tahun 1991. Kenapa di sini saya tulis nama Sandrem? Karena itu adalah unit kerja instansi kami, yaitu adalah di SMP Sandrem. Sandrem itu singkatan daripada santri Dramayu. Sebelum ke materi, saya sedikit memperkenalkan mengenai apa sih SMP Sandrem, bagaimana SMP Sandrem. SMP Sandrem di tahun 2022 dan 2023 itu menerima penerimaan siswa peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2022-2023, di mana di SMP kami satu-satunya SMP di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, dengan wilayah yang cukup luas. Nah, berangkat daripada kesulitan-kesulitan di masyarakat dalam bersekolah, maka SMP Sandrem adalah solusi untuk membersihkan, menolong anak-anak yang tidak sempat sekolah di wilayah kami. Karena keterbatasan berbagai macam faktor, gitu, latar belakang, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang mungkin itu menjadi hambatan bagi masyarakat. Jangan khawatir, adik-adik sekalian, SMP Sandrem sudah terlegalisasi oleh Kemendikbud, ya, dengan adanya PSN, NISL, anak siswa itu juga sudah tanda bahwasannya kami sudah legal, kami sudah resmi. Nah, SMP Sandrem, kenapa dikatakan SMP Sandrem? Bukan berarti mengunggulkan wilayah, tapi lebih memperkenalkan daripada ikon Sandrem itu sendiri. Sandrem itu adalah santri Dramayu, di mana mudah-mudahan apa yang menjadi nama ikon ini adalah melekat kepada diri peserta didik, pada diri siswa atau diri santri. Mudah-mudahan nanti generasi penerus kita menjadi generasi yang bisa berakhlakul karimah, bisa menjawab tantangan zaman, bisa memperkuat ajaran-ajaran yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman yang memang sangat signifikan, berkembang pesat seperti ini. Jadi SMP Sandrem adalah solusi bagi adik-adikku sekalian yang ingin meluangkan
bakat, dan lain sebagainya bisa dikembangkan di SMP Santri. Dan yang paling penting, saya menerapkan kepada warga sekolah, lingkungan sekolah, bahwasanya yang pertama adalah yang harus dijunjung tinggi adalah adab, etika, akhlak. Ini yang paling penting. Supaya generasi kita ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang berakhlak, pemimpin-pemimpin yang punya hati nurani, pemimpin-pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang. Maka dari itu, saya sadar bahwasanya tidak akan selamanya berada di dunia ini, maka harus mempersiapkan pemimpin-pemimpin setelah generasi saya, generasi kita semua. Untuk itu, berangkat daripada Syubanul Rijalul Ghad, yang artinya bahwasanya pemuda-pemudi zaman now, pemuda-pemudi hari ini adalah para pemimpin masa depan, maka SMP Santri adalah solusi yang tepat untuk kalian bisa sekolah, bisa melanjutkan, di mana fasilitas yang akan diterima oleh adik-adikku sekalian, yang pertama adalah kos olahraga, itu gratis, batik, dan juga seragam muslim. 3 seragam ini akan diberi gratis kepada adik-adikku sekalian. Yang kedua, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kita adalah mengenai akan memperkuat pendidikan karakter daripada siswa itu sendiri, pada santri itu sendiri. Dan sampai pada ekstrakurikuler juga harus ada pembinaan akhlak, pembinaan karakter. Seperti itu. Maka ekstrakurikuler yang kami adakan di sini adalah pramuka, paskibra, taekwondo, baca tulis Quran, hadroh. Ada lagi 2, yaitu adalah voli dan futsal. Nah, dengan kegiatan-kegiatan siswa yang sangat aktif, ini akan menjadi icon brand bagi SMP Santri, bahwasanya santri harus juara, santri harus bisa, santri harus berkompeten, santri dermayu harus mempunyai mindset yang kuat, menjadi siswa yang punya karakter, jadi santri yang punya karakter dan siap menerima tantangan di masa yang akan datang. Itu sekelumit mengenai perkenalan di SMP Santri. Mudah-mudahan saya minta doa restu kepada adik-adikku sekalian dan para sahabat, bahwasanya apa sih yang akan kita bawa ketika kita sudah tidak ada, yaitu adalah amal ibadah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Nah, ini yang akan termotivasi untuk itu. Selain itu juga harus generasi kita ke depan harus mempunyai mindset yang bisa memanusiakan manusia. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita akan bahas tentang matematika, perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian pecahan. Nah, pecahan. Di sesi yang sebelumnya kita bahas tentang macam-macam pecahan, pengertian pecahan. Masih ingat kan? Pecahan berarti, bilangan pecahan berarti bilangan yang tidak utuh, ya. Namanya juga pecahan, pecah, gitu. Artinya tidak utuh. Jadi bilangan pecahan berarti disederhanakan, kita hiaskan sederhana, yaitu dengan bilangan pecahan berarti bilangan yang tidak utuh. Ada macam-macam pecahan yang sudah dipelajari, diantaranya pecahan biasa, pecahan campuran, terus pecahan desimal, pecahan persen, per mil, itu yang sudah dipelajari. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Di sini kita akan fokus dalam membahas perkalian pecahan. Baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, atau pecahan persen, ya, itu nanti kita akan coba kita bahas di sini. Oke, yang pertama di sini bisa kita lihat ya, ada
ada kotak ini. Nah, jumlah kotaknya keseluruhan ada 15 ya. Ada warna hijau dan warna merah muda atau pink. Dari mana tahu 15? Tinggal ini aja dikali 3 dikali 5. Itu 15. Kalau tidak percaya dihitung saja satu-satu, itu 15 kotak. Dan 15 kotak ini terdiri dari warna hijau dan warna merah muda atau pink. Baik, di sini ada angka 2/3. Maksudnya itu 2/3 itu adalah seperti tadi cara menghitungnya. Jadi ketika menghitung kotak tahu 15 itu hasilnya dari 3 kali 5. Gitu. Nah, 2/3 ini adalah dari mana tahunya gitu kan. 2/3 itu adalah dari satu baris ini warna pink atau warna merah muda. Warna merah muda itu adalah 2. Angka 3-nya dari mana? Angka 3-nya itu adalah dari kotak yang pertama ini, dari warna hijau sampai ke bawah ini, 3 kotak ini. Jadi mengibaratkan itu adalah 3, jadi 2/3. 2 itu kita bahas yang pink ya, per 3 itu adalah seluruh kotak yang ada di barisan. Oke ya. Dan ini juga sama, 4/5. Warna pinknya berapa? Warna pinknya di satu baris yang bersat ini adalah warna pinknya 4. Tapi kotaknya ada 5, yang satunya warna hijau. Maka 4/5. 4 mewakili warna pink, yang 5 ini adalah mewakili seluruh kotak. Maka 5 itu adalah sebagai penyebut. Luas daerah yang diberi warna merah muda adalah hasil perkalian dari 2 pecahan. Ya. Terus, luas daerah yang diberi warna merah muda adalah 8/15. Ya, kita lihat warna pink ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nih warna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mewakili 8. 15. Mana 15? Ini 15 berarti mewakili seluruh kotak yang ada di sini, jumlahnya adalah 15. Gitu. Jadi warna merah muda itu adalah 8/15. 8 pink, 15 seluruh kotaknya. Jadi ketika pembahasan sesi yang sebelumnya, ketika bilangannya di atas itu sebagai pembilang, ketika ini di bawah sebagai penyebut ya. Jadi 8/15 itu adalah mewakili 8 yang mewakili warna merah muda, 15 adalah seluruh kotak yang ada di tampilan semua ini. Oke, next lanjut. 8/15 itu sama dengan 4/5 dikali 2/3. Ya. Kenapa 4/5 dikali 2/3? Kita lihat dari sini. 2/3 dikali 4/5. Maka hasilnya adalah 8/15. Itu tadi yang sudah dijelaskan dari awal. Jadi perkalian pecahan biasa dapat ditulis dalam rumusnya itu adalah A per B kali C per D. A, B, C, D itu adalah huruf-huruf yang berbeda. Artinya angka-angka ini, angka-angka
yang ada di hadapan adik-adik sekalian atau sahabat-sahabat sekalian, yang ini, ya, ini adalah A bisa 4, itu berbeda angkanya. B juga 5, ya, itu berbeda angkanya. 2 mewakili C, berbeda angkanya. Dan 3 mewakili D. Masing-masing huruf ini berbeda angkanya. Seperti ini. Jadi rumusnya adalah A per B kali C per D. Di mana A kali C, ya, ketika ini langsung dikalikan dengan ini. Nah, jadinya A kali C, B kali D. 4 kali 2, 8. Dan 5 kali 3, 5. Lanjut, next. Sini ada contoh 3 kali 1 per 2. 3 kali 1 per 2. Nah, ini dia. 3 kali 1 per 2. Maksudnya 3 kali 1 per 2. 3 itu bisa dijadikan atau disimbolkan dengan pecahan. Dengan apabila cuma 1 di sini 3, 1 bilangan, maka kita cari penyebutnya. Penyebutnya itu adalah dengan dibagi dengan angka yang hasilnya nanti 3. Seperti di sini. Seperti di sini dijelaskan bahwasannya 3 ini, ya, diwakili oleh 3 per 1. Dan ini senilai, nilainya dengan 3. 3 per 1 berarti 3 dibagi 1. Maka hasilnya 3. Terus kemudian dikali 1 per 2. 1 per 2 kita pindahkan ke sini. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, sama-sama dijadikan pecahan biasa, tinggal dikali. 3 kali 1. 1 kali 2. Juga 1 kali 2. Maka 3 kali 1, 3. 1 kali 2, 2. Hasilnya adalah 3 per 2. Nah, ketika pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, maka itu bisa dijadikan pecahan campuran. Ini namanya pecahan campuran. Dari mana pecahan campuran itu? Kenapa bisa jadi 1 per 3? 3 dibagi 2. Ini ya. Ya, 3 dibagi 2. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2. 2 kali berapa mendekati 3? Otomatis 1. Jika 3 dikurangi 2, maka sisanya 1 ini. Jika sisanya 1, ya, 1 sisa yang tadi dibagi itu adalah dijadikan pembilang. Dijadikan pembilang. Dijadikan pembilang. 1 per 2. Tetap penyebutnya. Penyebut ini tetap di sini. Oke ya. Next, untuk selanjutnya adalah 5 per 6 kali 3 per 4. Oke, 5 per 6 kali 3 per 4. Langsung kita coba 5 per 6 kali 3 per 4. Ini bisa langsung dikalikan. Kalau perkalian langsung dikalikan. Misalnya kalau penjumlahan disamakan dulu penyebutnya. Kalau perkalian langsung. 5 kali 3, 15. 6 kali 4, 24. Maka hasilnya 15 per 24. Nah, kenapa ini jadi 5 per 8? Nah, ini disederhanakan, adik-adik sekalian. Sahabat-sahabat. Disederhanakan menjadi angka yang paling kecil dan sudah mentok tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain.
Tapi yang membaginya itu harus sama-sama. Contoh di sini bisanya jadi 5/8 itu adalah 15 dibagi 3 dan 24 juga dibagi 3. Kalau atasnya dibagi 3, berarti bawahnya juga harus dibagi 3. Maka hasilnya adalah 15 bagi 3, 5, 24 bagi 3 adalah 8. Jadi hasilnya 5/8. Oke ya. Next. Oke, lanjut di sini ada yang C. Contoh yang C ada 3/2/5. Campuran ya ini ya. Ini pecahan campuran. 3/2/5 dan kali 2/1/4 juga pecahan campuran. Oke. Next lanjut. Oke, di sini 3/2/5 kali 2/1/4. Supaya kita lebih enak dalam mengerjakan ini, lebih mudah, maka dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan biasa. Dari mana? 5 kali 3, 15 tambah 2. Hasilnya adalah 17/5. Ya, 17/5. Ya. Jadi 17/5 ini adalah hasil daripada pecahan campuran 3/2/5 dijadikan pecahan biasa menjadi 17/5. Dan 2/1/4 jadi 9/4. Dari mana? Dari 4 kali 2, 8, 8 tambah 1. Jadi 9/4. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah sampai sini, kita tinggal kalikan saja. 17 kali 9, 5 kali 4. Ya, seperti itu ya. Next, di sini hasilnya adalah 153/20. 153 ini hasil daripada perkalian 17 kali 19, 153. Dan 20 hasil perkalian dari 5 kali 4, jadi 20. Oke, setelah sampai sini masih belum selesai ya adik-adikku sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Ada penyederhanaan pecahan. Sehingga menjadi 7/13/20. Dari mana? Dari 153 dibagi 20. 153 dibagi 20. Maka 20 kali berapa mendekati 153 itu adalah 20 kali 7. 2 kali 7 adalah 14, 140. Jadi 153 dikurangi 140. Sisanya adalah 13. 13 itu dijadikan pembilang, 20-nya itu tetap penyebut, dan 7 adalah hasil daripada 153 dibagi 20 yang mendekatinya tadi. Maka perkalian 32/5 kali 2/1/4 adalah hasilnya 7/13/20. Seperti itu. Next, contoh. Contoh 2 yaitu adalah contoh 2 itu adalah mengenai bilangan di sini ya, bilangan desimal ya. Ketika ada angka koma itu juga termasuk pecahan, tapi pecahannya adalah desimal. 2,5 kali 0,3. Satu angka di belakang koma sama dengan pecahan per 10. Maksudnya itu adalah ketika di belakang koma ini satu angka, maka nolnya ini adalah mewakili 1. Artinya ketika nolnya mewakili 1,
itu adalah per 10. Maksudnya. Jadi 25 per 10 senilai dengan 2,5. Seperti itu. Begitupun 0,3. Karena ini di belakang koma satu angka, yaitu angka 3, maka penyebutnya adalah per 10. Kalau ininya 2, di sini ada lagi angkanya 5 misalkan. Jadi di sini 35. 2 angka di belakang koma, berarti di sini tinggal 0 per 100. Oke ya. Lanjut ke dari penjumlahan ini atau perkalian ini, mohon maaf, dari perkalian ini 25 kali 3 itu adalah 75. 10 kali 10 itu artinya 100. Jadi 75 per 100. Apakah selesai sampai sini? Ketika ditanyakannya itu adalah dijadikan desimal lagi, kita harus dijadikan desimal lagi. Maka 75 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,75. 75 per 100 senilai dengan 0,75. Itu desimal. Penyelesaian yang kedua, di sini ada contoh yang kedua adalah 2,15 atau 2,15 dikali 1,6. Pakai perkalian bersusun. Seperti kalian mengalihkan oret-oretan adik-adik sekalian di buku tulis gitu kan, seperti itu. Banyak angka di belakang koma adalah 2 tambah 1. Maksud daripada 2 tambah 1 ini adalah 2,15 atau 2,15 ini adalah di belakang koma 2 angka. 1,6 berarti ini di belakang koma ada angka 6, 1 angka. Ini. Yang 15 berarti 2 angka. Yang 6 ini adalah 1 angka. Di total, di jumlah berarti 3 angka di belakang koma. Ketika selesai pengerjaan ini, harus ditandai koma 3 angka di belakang koma. Oke, contoh kita selesaikan 2,15 dikali 1,16. Ini hasilnya adalah 3440. Karena di sini ada 3 angka di belakang koma, ya, 15 dan angka 6, maka kita hitung dari sini 1, 2, 3, baru kasih koma. Seperti itu. Kami ya dari sekalian ya. Next. Contohnya dengan mengubah menjadi pecahan 2,5 ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, terus kemudian diubah lagi menjadi pecahan desimal. Ataupun langsung seperti ini, didesimalkan seperti ini. Ini dengan cara seperti ini mengubah menjadi pecahan biasa yang 2,5, jadikan pecahan biasa dulu, dan kalau dengan bersusun ke bawah, ini tinggal dikalikan saja. Tinggal dihitung komanya di belakang koma berapa, dan akhirnya di hasil akhir dihitung, ditandai komanya sesuai dengan koma yang sudah dikalikan di sini, belakang komanya berapa di total. Oke, next, lanjut. Contoh selanjutnya adalah 0,25 kali 1/3/4. Di sini adalah pecahan desimal. Ya. Pecahan desimal. Di sini ada pecahan campuran. Pecahan desimal dikali dengan pecahan campuran. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ini cara yang pertama. Itu bebas, terserah adik-adik sekalian atau sahabat-sahabat sekalian. Bisa menggunakan dijadikan pecahan biasa atau langsung dijadikan pecahan desimal. Gitu.
Oke, kita cara yang pertama dulu. Dijadikan pecahan biasa. 0,25 kali 1/3/4. 0,25 itu dijadikan pecahan 25/100. Kenapa per 100? Karena dua angka di belakang koma. Nah, jadi per 100 ini. Dua angka di belakang koma. Yang 25-nya jadikan pembilang. Cukup mudah ya anak-anak ya. Jadi sekalian cukup mudah. Kali 1/3/4. Ini adalah bilangan campuran. Dijadikan pecahan biasa, berarti 4 kali 1, 4 tambah 3. Berarti 7/4. Jadi 25/100 kali 7/4. Disederhanakan. Nah, yang ini. Disederhanakan ini, sederhanakan menjadi 1/4. Kenapa jadi 1/4? Mohon maaf, ini tanda ini harusnya ke sini ya. Harusnya tanda panah ini harusnya ke sini, ke 7/4. 25 ini, 25/100 ini sama-sama dibagi 25. Nah, 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Jadi disederhanakan menjadi 1/4. 1/4 kali 7/4. Maka hasilnya adalah 7/16. 1 kali 7, 7. 4 kali 4, 16. 7/16. Oke ya. Lanjut, next. Ketika 7/16 ini dijadikan pecahan desimal, nanti akan sama dengan ini hasilnya. 0,375. Oke, ini kita coba ke pecahan desimal dulu atau persen. 0,25 kali 1/3/4. Soalnya sama. Ya, ini sama. Cuman cara penyelesaiannya yang berbeda. Ini dipakai pecahan biasa terlebih dahulu. Ini langsung desimal. Oke, 0,25 dikali 1,75. Satunya tetap. Di sini 1. 3/4 itu jadikan pecahan desimalnya berapa? 0,75 ditambah 1 berarti 1,75. Ya. Di 0,25 dikali 1,75 hasilnya adalah 0,4375. Benar tidak? Di belakang koma ada berapa? Ada 2 dan ada 2 lagi ini. Berarti 4. Maka hasilnya harus 4 angka di belakang koma. Paham ya? 7/16 dibagi 7 dibagi 16 hasilnya sama 0,4375. Jika tidak percaya silakan coba dibuktikan sendiri. Coba dijajal di orek. Ubahlah semua pecahan untuk pecahan yang sama. Next. Contoh selanjutnya adalah pembagian pecahan. Ini yang adik-adik semua harus tahu konsep dasarnya itu ya seperti itu gitu. Jadi sebelum kita belajar pecahan, konsep dasar bilangan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu sudah paham konsep dasarnya. Jadi ketika kita tingkatannya ke pecahan, kalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan sudah tidak banyak kesulitan dalam menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal yang akan diterangkan oleh pengajar atau bapak dan ibu guru kalian. Seperti itu. Oke, kita contohnya adalah 1/6 pecahan biasa. Ini pecahan biasa ya. Mohon maaf. Ini pecahan biasa. Spotlight dulu. Oke. Ini pecahan biasa
Mohon maaf, pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Pecahan campuran dibagi pecahan biasa. 1/6 dibagi 1/4. Nah, dengan penyelesaiannya adalah 1/6 itu diubah dulu menjadi pecahan biasa. 6 kali 1, 6 tambah 1, 7. Artinya 7/6. Ya. Ini 1/6, pecahan biasanya adalah 7/6. Dibagi 1/4, ya 1/4 tetap. Nah, artinya 7/6 dibagi 1/4. Kita teliti sesama bareng-bareng. 7/6 di sini dirubah tandanya. Ketika di sini pembagian dirubah menjadi perkalian. Nah, ini konsep dasarnya harus tahu dulu. Ya, dirubah menjadi perkalian. Yang tadinya 1/4, ya, 1 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut, itu dibalik, yang 4 sebagai pembilang, yang 1 sebagai penyebut. Jadi 7/6 kali 4/1. Pecahannya dibalik nih. Ya. Jadi tandanya berubah menjadi kali, dan pecahannya itu, pecahan yang terakhirnya dibalik. Yang pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Tukar tempat, yang di atas jadi yang di bawah menjadi yang di atas. Nah, pembagian dalam pecahan konsepnya. Maka 7 kali 4, 6 kali 1. 7 kali 4 itu 28, 6 kali 1 adalah 6. Artinya 28/6. Ketika pembilangnya lebih besar, maka pembilang dibagi penyebut. Artinya 28 dibagi 6. Atau 6 kali berapa mendekati angka 28, yaitu adalah 4. 24. 28 dikurangi 24, sisanya 4. 4 ini jadi pembilang, 6 ini sebagai penyebut tetap, sebagai penyebut. Yang 4 yang sebagai campuran ini adalah hasil daripada pembagian tadi, 28 dibagi 6, yang mendekatinya adalah angka 4. 4/6. 4/6 ini masih bisa diperkecil tidak atau disederhanakan tidak? Bisa ternyata. Yang 4-nya tetap, dia beli. 4/6 disederhanakan. Angka berapa yang bisa dibagi angka kedua-duanya, antara angka 4 dan angka 6? Yaitu adalah 2, yang hasilnya 2 dan hasilnya 3. Berarti di sini adalah dibagi 2, 4-nya, dan 6-nya juga sama dibagi 2. Oke ya, adik-adik, sahabat-sahabat, semoga paham. Jadi 1/6 dibagi 1/4 hasilnya adalah 4/2/3. Oke. Next, lanjut ya. Lanjut. Di sini ada 4,5 desimal berarti ya. Di sini desimal, di sini campuran. 4,5 dibagi 2 1/2. 4,5 ini 4. 4 kita pasangkan di sini sebagai pecahan campuran. 0,5 ini berarti adalah ketika 0,5 berarti itu setengah kan? 1/2. Maka 4 1/2 ini senilai dengan 4,5. Artinya sama dengan 4,5 nilai pecahannya. Dibagi 2 1/2. Dibagi 2 1/2. 4 1/2 dibagi 2 1/2. Maka ini ketika sudah seperti ini tinggal dirubah lagi menjadi pecahan biasa. Pecahan biasanya berapa? Pecahan biasanya adalah 2 kali 4 8 tambah 1 9/2. Penyebut sama. 2 1/2, pecahan biasanya adalah 5/2. Dari mana? Dari 2 kali 2 ditambah 1 ini.
Jadi 5/2. 9/2 dibagi 5/2. Perhatikan tandanya. Tanda ini. Tanda baginya. Tanda bagi ini ketika ditulis di bawah lagi 9/2 berubah menjadi kali. 9/2 kali. Yang tadinya 5 sebagai pembilang, sekarang menjadi penyebut di bawah. Yang 2 sebagai penyebut menjadi pembilang yang di atas. Oke. 9/2 kali 2/5. Pecahannya dibalik ya berarti ya. 9 kali 2, 2 kali 5. 9 kali 2, 18. 2 kali 5, 10. Jadi 18/10. Kita sederhanakan atau dijadikan pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini notabene-nya akan besar kemungkinannya menjadi pecahan campuran. 10 kali 1, 10 tambah 8. 18/10. Jadi pecahan biasanya adalah 18/10. Sama dengan, masih bisa dibagi tidak ini? Masih ternyata. Ini dibagi 2, 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. Jadi 4/5. 1 4/5. Jadi 4,5 dibagi 2, 1/5. Hasilnya adalah 1 4/5. Itu ya. Jadi sahabat-sahabat. Dari sini mohon ditelak. Jadi konsep dasarnya memang harus tahu dulu. Jadi itu yang disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur karena sudah menyelesaikan sesi ini. Sekian dari saya. Kami undur diri. Ya, di sini Gina juga dada. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adikku dan para sahabat yang sudah berkenan menayangkan tayangan ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, kami undur diri.